Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan nanti sumber daya manusia, terutama Bapak Ibu guru sebagai bagian dari aset manusia dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 7 Yogyakarta semakin berkembang. Itu saja mungkin harapan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan santai dan sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyarta yang telah memberikan sambutan pada acara pada siang hari ini. Nanti materi yang akan dibawakan yang pertama oleh Bu Nur yaitu tentang asset based approach. Bu Nur adalah guru bahasa Jawa. Oke, silakan Bu Nur. Baik Bapak Endi Soekarno, terima kasih atas waktunya. Tadi dibuka sama Pak Endi memakai pantun. Saya juga sudah berpikir, nganggo pantun ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan pantunnya terlebih dahulu. Berangkat ke sekolah naik motor. Motornya Honda Beat. Terima kasih kepada moderator yang keren bingit. Satu lagi buat Bapak. Ke Malioboro parkir di Abu Bakar Ali. Terima kasih Bapak Suyarto yang telah menyemangati. Menyemangati kita semua Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi atau aksi nyata saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 ini pada modul 3.2 yaitu Asset Based Thinking atau pendekatan berbasis aset. Nah Ibu Bapak, apakah itu aset? Ketika kita mendengar aset, kita berpikiran bahwa aset itu adalah benda yang mati ya, misalnya ada sarpras, ada mobil dan lain-lain. Tetapi ternyata aset itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal akan potensi yang dimiliki. Baik yang berupa biotik, ini diibaratkan kalau dalam IPA itu ada biotik dan abiotik, baik yang unsur hidup ataupun yang abiotik, unsur yang tidak hidup. Yang kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi Bapak Ibu, aset di sini adalah barang bisa atau benda yang hidup, bergerak dan tidak bergerak. Ya, jadi ada yang hidup dan ada yang mati atau tidak bergerak. Kemudian apa itu asset based thinking? Asset based thinking ini adalah merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja. Dari tadi saya ngomong enggak Pak kok ramai. Oh ternyata di freeze ini sama Pak Fajar nih. Ya, ini tadi yang aset nggih. Jadi yang benda atau makhluk yang hidup ataupun yang tidak hidup. Kemudian asset based thinking tadi merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Itulah asset based thinking atau pendekatan berbasis aset. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suyarta tadi, bahwa jenis-jenis aset di sini ada 7. Ada yang pertama adalah berupa modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Untuk yang pertama, saya sudah mendata di SMP Negeri 7, ada modal manusia yaitu ada 1 kepala sekolah, ada 3 guru BK, ada 1 GPK,
ada 80 murid. Yang ini benar nggak ya Pak Pipit? Oh iya, nggih, nanti saya ralat. Kemudian ini yang berupa modal manusia, berarti ini adalah aset yang hidup. Jadi aset yang hidup atau modal manusia ini sumber daya yang bisa kita manfaatkan secara maksimal yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada komite sekolah, ada alumni, dan ada satu pengawas pembina. Ini yang ada di sekolah atau yang berhubungan dengan sekolah. Inilah yang dimaksud dengan modal manusia. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Sosial yang berhubungan dengan sekolah kita, ada Koramil, ada RT RW, ada Puskesmas, ada DLH, dan ada MGMP Kombel, ada Polsek, Komunitas Bank Sampah, Gereja Bambu, BNN, Rumah Sakit. Nah, dari modal-modal ini ada yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Untuk Koramil ini ada narasumber kegiatan MPLS atau penguatan kebangsaan. Untuk RT RW mendukung kegiatan sekolah dan keamanan sekolah. Untuk Puskesmas ada pelayanan obat tambah darah yang bekerja sama dengan UKS sekolah, yang setiap bulan Bu Ivana membagikan obat tambah darah untuk siswi putri dan pemeriksaan kesehatan atau screening. Kemudian dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kita bekerja sama karena adiwiyata sekolah, yaitu pengembangan lingkungan sekolah atau narasumber kegiatan adiwiyata. MGMP dan Kombel sebagai wadah guru dalam mengembangkan kompetensinya. Kemudian Polsek ini sebagai pengamanan sekolah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu kemarin juga pernah menjadi pembina upacara pada waktu upacara hari Senin siswa. Dan Komunitas Bank Sampah mendukung program Zero Sampah, Gereja Bambu mendukung program ekstrakurikuler karawitan, dan BNN Mitra Pemberantasan Narkoba serta Rumah Sakit. Bapak Ibu, dari yang sudah saya jelimeti ini, adakah modal sosial yang bekerja sama dengan kita yang belum saya tulis nggih? Kira-kira wonten mboten? Atau sudah sesuai, maksudnya sudah sesuai yang bekerja sama dengan sekolah? Sudah nggih? Ya. Untuk dinas nanti ikutnya ke modal politik. Kemudian ini ada modal fisik yang ada di sekolah, yaitu ada satu ruang perpustakaan, ada satu panggung, ada 18 gedung. Ini adalah ruang kelas. Kemudian ada 3 lab TIK, ada 1 laboratorium IPA, ada 1 kantor guru, ada 1 ruang TU, ada 4 kantin, ada 4 kantin. Ini kantinnya 4 ya, ada 4 kantin, kemudian ada 1 UKS, 1 musola di ruang guru, ada 1 gudang, 1 parkir, 1 aula, 1 pos satpam, 1 ruang OSIS, 1 mobil dan motor, 1 balai RW, 1 ruang musik atau studio, 1 ruang BK. Masjid berarti belum tertulis nggih. Itu masjid nggih, Pak? Bener nggak? Leres nggih, Pak? 1 masjid. Adakah yang belum saya tulis ya Bapak Ibu untuk modal fisik atau sarana berupa gedung yang dimiliki oleh sekolah? Oh iya. Ruang karawitan sama galeri nggih niku nggih Bu? Yang sebelah karawitan. OSIS sudah? Kenapa Bu? Ruang guru sudah? 1 kantor guru. Oh, ruang baka, nggih. Ruang BK sudah belum? Oh, malah belum. Udah.
ruang piket. Iya gini. Soalnya biasanya Bapak ruang kepala sekolah nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya di modal fisik. Saya lanjutkan untuk modal lingkungan alam. Lingkungan alam yang ada di sekitar SMP 7 itu adalah lingkungan ruang terbuka hijau, nggih, memaksimalkan program sekolah berwawasan lingkungan. Kemudian ada kita dekat Museum Diponegoro, dan di museum kita dapat menjadikan sebagai sarana dan pembelajaran untuk OTeng kelas IPS. Kemudian posisi strategis yaitu akses mudah dijangkau, dekat dengan pusat ekonomi, dekat dengan tujuan pariwisata, dan mungkin dekat dengan akses transportasi. Kalau kita mau naik Trans Jogja juga dekat dari SMP Negeri 7. Kemudian Taman RW Singojayan yaitu sebagai sarana pembelajaran siswa dan program sekolah berwawasan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada modal agama dan budaya. Di modal agama dan budaya ini adanya program Kamis Pon yang dulu adalah Kamis Pahing, sekarang berubah menjadi Kamis Pon. Kemudian lokasi juga dekat dengan masjid dan gereja. Kemudian ada kegiatan kira budaya, ada pembiasaan budaya yang setiap hari Kamis, ya Bapak Ibu. Untuk bel menggunakan bahasa Jawa, kemudian sambutan di pagi hari dan siang hari juga menggunakan bahasa Jawa. Dan kita juga dalam berbicara dengan Bapak Ibu, dengan siswa juga kita menggunakan bahasa Jawa, tetapi itu perlu progres dan perlu proses nggih Bapak Ibu. Mungkin saya sendiri juga sok kadang lupa, oh iya dino Kemis, ning keseringan lupanya daripada ingatnya. Tidak apa-apa karena itu adalah sebuah program, jadi adanya perlu evaluasi atau tindak lanjut nantinya mungkin Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan dalam program budaya ini. Kemudian ada imtak pagi, ada Jumat bersih dan sehat, adiwiyata, dan setiap hari Jumat kita juga ada program jalan sehat dengan siswa. Kalau tidak jalan sehat ya nanti adanya kegiatan adiwiyata atau membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian ada Museum Diponegoro, ada ekstra tari, batik, dan ekstra jurnalistik. Kemudian yang selanjutnya ada modal politik. Di modal politik ini ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, itu sebagai wadah forum komunikasi guru. Kemudian DLH dalam pengembangan lingkungan sekolah dan narasumber kegiatan. Ada Disdikpora Kota Jogja sebagai kebijakan-kebijakan sekolah, ada Polsek, Polresta, dan Perpusda, mendukung literasi sekolah, KPAI, kolaborasi dalam perlindungan dan pendidikan siswa. Dan kemarin ada Dinas Kesehatan Kota Jogja ya Bu Nisa ya? Berarti saya tambahkan Dinas Kesehatan sebagai kemarin itu memberikan edukasi tentang sekolah sehat jiwa nggih. Kemudian yang terakhir ada modal finansial. Jadi modal finansial yang ada di SMP Negeri 7 ada BOS, ada APBD, ada komite sekolah, ada iuran masyarakat, kemudian ada alumni, ada infak dan sedekah, ada dana sosial guru, karyawan, dan mungkin ini satu lagi saya kelupaan, di kelas ada iuran kelas atau iuran orang tua nggih? Di kelas-kelas ada ya? Kas kelas nggih? Kas kelas sama untuk orang tua ada mboten nggih Bapak Ibu Wali? Kalau kelas saya ada. Ada nggih? Berarti kas orang tua wali nggih? Itu tadi
hasil saya menjelimeti hasil dari aset berdasarkan 7 modal aset yang ada di sekolah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dan inilah aset hebat yang ada di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Mari kita beri tepuk tangan untuk aset yang sangat berharga dan hebat. Enggak iya, belum. Minum susu pakai pipet, minumnya di malam hari. Mari bersama menjaga aset yang berkekuatan hebat ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Begitulah yang saya sampaikan mengenai 7 modal aset yang ada di lingkungan SMP Negeri 7 Yogyakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Nur.